Selamat malam, selamat datang di saluran ini. Semoga penonton yang hadir di sini diberkati kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, saya akan menjelaskan dulu tentang film Thor Ragnarok secara singkat. Thor Ragnarok adalah film yang berdasarkan Marvel Comics, diproduksi oleh Marvel Studios. Dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor, Tom Hiddleston sebagai Loki, Cate Blanchett sebagai Hela. Udah yuk langsung aja mulai ceritanya. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan Thor yang ditangkap Surtur ketika ia menjalankan misi di luar angkasa untuk mencari Infinity Stone. Surtur ini adalah iblis api yang dulunya pernah dikalahkan Odin. Ketika Thor melihat Surtur, ia terkejut karena ia mengira Surtur sudah binasa di tangan Odin. Di sini Surtur mengatakan bahwa ia tidak bisa mati sebelum Asgard hancur. Thor menceritakan tentang mimpinya, dia melihat Asgard hancur berantakan. Surtur menjelaskan bahwa Thor memimpikan Ragnarok, yaitu ramalan mengenai kehancuran Asgard. Nanti setelah mahkota Surtur bersatu dengan api abadi, kekuatan Surtur akan kembali dengan utuh, dan dia akan menjadi makhluk raksasa. Thor mengatakan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, namun Surtur menjawab jika Ragnarok sudah dimulai. Setelah Thor mengetahui hal itu, ia lalu memanggil Mjolnir untuk bertarung dengan Surtur dan anak buahnya. Setelah Thor bertarung dengan susah payah, akhirnya bisa mengalahkan Surtur. Ketika Thor ingin kembali ke Asgard dan memanggil Heimdall, Heimdall tidak menanggapi panggilan Thor. Ternyata Heimdall sedang tidak berada di tempatnya, yang menggantikannya saat itu adalah Scourge. Scourge ini sedang sibuk merayu gadis-gadis, jadi tidak menyadari panggilan Thor. Lalu Thor dikejar oleh naga peliharaan Surtur, dan ia melarikan diri. Di saat naga itu akan mencapai Thor, Scourge akhirnya menyadari bahwa ada panggilan dari Thor, dan mengaktifkan Bifrost. Saat Thor sampai di Asgard, Thor menanyakan di mana Heimdall kepada Scourge. Scourge mengatakan bahwa Heimdall dipecat dari pekerjaannya, dia sekarang sudah menjadi pengangguran. Setelah mendengar hal itu, Thor lalu datang menemui Odin yang kebetulan sedang nonton wayang. Thor melihat bahwa Odin yang dihadapannya agak mencurigakan. Thor bertanya kepada ayahnya, kenapa ia di sini nonton wayang, ketika musuh-musuh Asgard banyak yang ingin menghancurkan Asgard. Thor kemudian melempar Mjolnir dan menahan Odin, lalu ia mengatakan bahwa ia dan Odin bisa mengendalikan Mjolnir. Setelah Mjolnir datang kembali ke arah mereka, Odin yang menyamar berubah ke wujud aslinya. Thor meminta Loki agar memberitahu lokasi Odin, mereka pun pergi ke panti jompo di bumi. Sesampainya di panti jompo, mereka melihat panti jomponya digusur pemerintah. Tak lama kemudian sebuah portal muncul di bawah kaki Loki menyeret Loki ke dalam. Di tempat Loki menghilang, ada sebuah catatan alamat yang kemudian dihampiri oleh Thor. Sesampainya di lokasi alamat itu, Thor bertemu dengan Dr. Strange di sana. Dr. Strange mengatakan kepada Thor bahwa ia curiga dengan kedatangan Loki ke bumi. Karena Loki juga termasuk makhluk luar yang pernah menyerang bumi. Thor sependapat dengan hal itu, menurutnya Loki memang punya tampang penjahat seperti di Nusa Kambangan. Di sini Thor menjelaskan bahwa tujuan mereka ke bumi hanya untuk menemui ayahnya. Setelah mereka bertemu Odin, Thor mengatakan mereka akan segera pergi dari bumi. Dr. Strange dapat menerima penjelasan Thor, lalu ia mengirim Thor dan Loki ke tempat ayah mereka. Ketika mereka sampai di Norwegia, mereka akhirnya bertemu Odin. Lalu Odin menjelaskan bahwa ajalnya hampir tiba dan kehancuran Asgard akan dimulai setelah kematiannya. Thor mengatakan Ragnarok tidak akan terjadi karena ia sudah mengalahkan Surtur. Odin menjelaskan bahwa Ragnarok bukan karena Surtur, namun karena Hela yang tidak lain adalah kakak Thor.
Odin mengatakan bahwa Hela dikurung karena pernah melakukan kudeta. Dia juga mengatakan bahwa setelah kematiannya, Hela akan terbebas dari penjara dan akan keluar karena kelakuan yang baik di penjara. Walau Hela adalah pembunuh berdarah dingin, dia tetap bebas. Setelah menjelaskan hal itu, Odin meninggal dan berubah menjadi partikel cahaya. Tak lama setelah Odin meninggal, Hela datang ke hadapan Thor dan Loki. Hela meminta agar Thor dan Loki bergabung dengan pasukannya. Thor tidak terima dan langsung melempar palunya ke Hela. Namun Hela dengan mudah menahan Mjolnir dan bahkan menghancurkannya. Melihat hal itu, Loki langsung memanggil agar mereka dipindahkan menggunakan Bifrost. Sayangnya Hela bisa mengikuti mereka di lorong teleportasi. Hela dapat mengalahkan Thor dan Loki dalam pertarungan singkat di lorong. Sesampainya di Asgard, Hela langsung mengalahkan semua petugas yang hadir, kecuali Scourge. Scourge melihat Hela mengalahkan yang lain dengan mudah, langsung memilih melamar pekerjaan untuk bergabung dengan Hela. Tanpa melalui tes apapun, Scourge akhirnya mendapat pekerjaan tetap. Di dunia lain, Thor mendarat di planet Saakar didatangi oleh pemulung lokal yang ingin menangkapnya. Thor sempat melawan sesaat, namun tak kuasa ketika salah satu dari mereka menembakkan jaring listrik. Ketika Thor sudah pasrah, sebuah pesawat datang lalu keluar wanita mabuk yang bernama Hilda. Hilda meminta para pemulung menyerahkan Thor. Karena mereka menolak, ia langsung menembaki semua pemulung lokal. Thor mengucapkan terima kasih kepada wanita itu, namun Hilda langsung menempelkan alat setrum ke Thor hingga pingsan. Di Asgard, Hela mengumpulkan semua pasukan Asgard. Dia menyuruh agar semua orang tunduk padanya. Namun semua pasukan menolak, mereka tidak bisa menerima presiden baru tanpa melalui pemilu. Hela lalu bertarung melawan semua pasukan Asgard, di mana ia bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Di planet Saakar, Hilda membawa Thor ke hadapan wali kota yang bernama Grandmaster untuk dijadikan petarung. Grandmaster lalu menyuruh bawahannya untuk membayar uang kepada Hilda karena membawa petarung untuk acaranya. Tak lama kemudian, Thor melihat Loki juga ada di sana dan ia tidak ditahan seperti Thor. Thor meminta Loki untuk membebaskannya. Namun Loki menolak karena Grandmaster adalah temannya minum kopi. Loki mengatakan ia sudah 2 minggu di planet Saakar, sehingga ia bisa minum kopi bersama Grandmaster. Mendengar hal itu, Thor kaget karena ia sendiri baru datang langsung ditahan. Sedangkan Loki bisa datang 2 minggu lebih awal dan jadi teman minum kopi bersama Grandmaster. Di sana Grandmaster menawarkan, jika Thor bisa mengalahkan petarung andalannya, ia akan membebaskan Thor. Thor menerima tawaran itu, lalu Thor dimasukkan ke ruangan untuk petarung di mana ia bertemu dengan Kop dan Miek. Di Asgard, Hela melihat lukisan di atas dinding yang menggambarkan perdamaian. Hela lalu menghancurkan lukisan itu, kemudian di balik itu ada lukisan lain yang menggambarkan perbudakan. Hela mengatakan bahwa ia dulu adalah senjata Odin, ia ingin Skurd juga menjadi senjatanya kelak. Lalu ia mengambil api abadi, setelah itu dia menuju ke ruangan bawah tanah. Di mana kemudian dia membangkitkan pasukan pengikut dan anjing kesayangan milik Hela menggunakan api abadi. Di planet Saakar, Loki datang menemui Thor. Thor yang kesal karena tidak diajak minum kopi lalu melempar batu ke arah Loki. Namun Loki yang datang ternyata hanyalah hologramnya. Loki membujuk Thor agar dia tetap tinggal di Saakar. Dia ingin Thor membantunya agar dia bisa merebut posisi wali kota. Loki ingin Thor melupakan Hela, karena dia merasa mereka bukan tandingan Hela. Namun Thor belum menyerah. Dia masih berniat kembali untuk menyelamatkan Asgard. Di saat Thor melakukan persiapan sebelum pertandingan, dia melihat Hilda dan dia memberitahu Korg bahwa Hilda ini yang menangkapnya ke sini. Mendengar hal itu, Korg mengingatkan Thor agar waspada karena Hilda adalah orang Asgard.
Mengetahui bahwa Hilda dari Asgard, dia langsung menghampiri Hilda untuk memberitahunya bahwa Asgard sedang dalam bahaya. Thor melihat di tangan Hilda ada tato Valkyrie. Valkyrie adalah pasukan elit Asgard di mana Thor mengatakan bahwa dia mengagumi mereka. Namun Hilda tidak memperdulikan perkataan Thor. Melihat hal itu, Thor mengatakan bahwa Hilda adalah pengkhianat karena prajurit Valkyrie pasti akan berjuang jika Asgard dalam bahaya. Hilda lalu mengatakan bahwa dia bukan lagi Valkyrie, lalu Thor ditarik karena waktu pertarungan hampir tiba. Ketika Thor di arena pertempuran, dia mendapati ternyata yang menjadi lawannya adalah Hulk yang tidak lain adalah temannya sendiri. Thor memanggil Hulk dengan nama aslinya yaitu Bruce Banner, namun di sini Hulk mengatakan bahwa dia bukan lagi Bruce Banner, melainkan Hulk saja. Akhirnya Hulk memulai pertempuran dengan Thor dan menyerang Thor dengan ganas. Thor berusaha mengingatkan Hulk bahwa mereka berteman, namun Hulk mengabaikannya dan terus memukuli Thor. Di saat terdesak, Thor mengaktifkan kekuatan petir yang menghempaskan Hulk. Ketika Thor terlihat akan mengalahkan Hulk, Grandmaster menyetrum Thor yang membuatnya pingsan. Walau Thor adalah dewa petir, dia bisa pingsan karena setrum. Di Asgard, Scourge mengatakan kepada Hela bahwa rakyat tidak mau mengikuti perintah Hela dan bersembunyi. Kemudian Hela menuju gerbang Bifrost untuk bersiap menaklukkan 9 dunia bersama pasukannya. Sesampainya di gerbang Bifrost, Hela menemukan bahwa kunci untuk membuka gerbang Bifrost hilang. Hela mengatakan kepada Scourge, hal ini karena ulah rakyat yang tidak mau tunduk tadi. Di tempat lain, Heimdall ternyata adalah orang yang membawa kunci Bifrost. Dia membawa penduduk yang dia selamatkan di jalan untuk bersembunyi ke tempat persembunyian. Beralih ke planet Saakar, Thor yang tersadar menemukan bahwa dia dirawat di tempat tinggal Hulk. Dia bertanya kepada Hulk bagaimana Hulk bisa sampai ke tempat ini. Hulk menunjukkan pada Thor pesawatnya yang berada di luar. Melihat pesawat itu sepertinya dalam kondisi baik, Thor mengajak Hulk agar dia ikut pulang ke rumah. Hulk menolak karena orang di bumi membencinya. Thor berusaha membujuknya namun tidak berhasil. Saat Thor hendak pergi melewati pintu, dia kesetrum karena di pintu ada jebakan listrik. Hulk akhirnya tertawa melihat Thor kesetrum. Ketika Thor memikirkan bagaimana cara meninggalkan tempat itu, dia teringat Heimdall kemudian menghubunginya agar membantunya keluar dari planet Saakar. Heimdall di sana tidak bisa membantunya, dia memperlihatkan kepada Thor bahwa dia sedang diburu pasukan pengikut Hela. Heimdall memberitahu Thor bahwa jika dia ingin pergi dari planet Saakar, dia harus keluar melalui lubang cacing paling besar di langit. Thor meminta bantuan Hulk untuk memanggil Hilda. Setelah Hilda datang, Thor memberitahunya jika Odin telah binasa dan Hela sudah keluar dari penjara. Hilda mengatakan jika Hela sudah bebas dari penjara karena kelakuan baik, itu artinya Asgard sudah kalah. Thor mengajak Hilda untuk membantunya. Namun Hilda berkata bahwa dia tidak ingin terlibat masalah Asgard. Tanpa disadari Hilda, Thor berhasil mengambil kunci untuk membuka alat setrum yang tertempel di leher Thor. Tujuan utama Thor yang sebenarnya adalah mengambil pengendali setrum itu untuk membebaskannya. Thor lalu memecahkan jendela, kemudian melompat keluar dan berlari menuju pesawat. Sesampainya di pesawat, Thor berhasil menghidupkan mesin, namun di pintu masuk pesawat, Hulk tiba-tiba muncul dan masuk ke dalam pesawat. Karena di dalam pesawat tidak cukup untuk Hulk, Hulk membuat rusak segala sesuatu yang menghalanginya. Thor lalu tak sengaja memencet tombol yang menampilkan pesan, di sana menampilkan sosok Natasha Black Widow. Melihat pesan dari Natasha, kesadaran Bruce yang telah lama tertidur di dalam Hulk tiba-tiba bereaksi. Lalu Hulk berubah kembali menjadi Bruce. Setelah kesadaran Bruce benar-benar kembali, dia kebingungan dengan keadaan di sekitarnya dan bagaimana dia bisa berada di tempat ini.
Kemudian Thor memberitahu Bruce bahwa dia menjadi Hulk selama 2 tahun di planet Saakar. Mereka berdua lalu melihat hologram dari Grandmaster mengumumkan tentang juara kesayangannya yang hijau diculik. Grandmaster memerintahkan agar semua pasukannya membawa kembali Hulk. Loki dan Hilda lalu menghadap Grandmaster. Grandmaster menyalahkan mereka berdua untuk hilangnya Hulk sebagai juara milik Grandmaster. Dia memerintahkan mereka membawa kembali Thor dan Hulk, jika tidak mereka akan binasa. Di lorong, Loki dan Hilda berkelahi saling menyalahkan satu sama lain. Di sini Loki juga membaca ingatan Hilda tentang Hela, jadi dia mengetahui bahwa Hilda adalah satu-satunya Valkyrie yang selamat melawan Hela. Di sekitar pemukiman warga Saakar, Bruce berkata selama dia menjadi Hulk, dia sama sekali tidak bisa mengontrol tubuhnya. Bruce merasa selama dia menjadi Hulk lagi, dia akan selamanya jadi hijau dan tidak bisa kembali ke wujud aslinya. Thor mengatakan dia akan membantu Bruce keluar dari planet Saakar. Namun mereka tidak akan langsung kembali ke bumi melainkan ke Asgard membantu Thor mengalahkan Hela dulu. Bruce pun menolak karena dia tidak ingin menjadi hijau lagi. Ketika Thor dan Bruce berusaha mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan Hilda di jalan. Hilda pun bercerita bahwa alasan selama ini dia mabuk adalah untuk melupakan peristiwa pembantaian Valkyrie oleh Hela. Namun sekarang Hilda merasa dia tidak bisa menghindar lagi, dia ingin berjuang melawan Hela walaupun akhirnya akan binasa. Hilda lalu membawa Thor dan Bruce ke tempat tinggalnya untuk mengambil peralatan perang. Ternyata di sana Hilda sudah menahan Loki dan mengikatnya. Untuk melewati lubang cacing yang besar di langit, mereka membutuhkan pesawat untuk melewatinya. Loki mengatakan bahwa Grandmaster mempunyai banyak koleksi pesawat yang bagus dan dia tahu lokasinya. Mendengar perkataan Loki, mereka semua ragu karena Loki sudah terlalu banyak melakukan hal licik. Namun mereka akhirnya terpaksa membiarkan Loki membantu dan melepaskannya. Untuk menambah kekacauan agar Grandmaster lebih sibuk, Hilda membebaskan tahanan dan mempersenjatai mereka. Thor dan Loki akhirnya berhasil masuk ke dalam garasi pesawat sesuai tujuan. Di sini Loki berkhianat, dia ingin menangkap Thor lalu diserahkan kepada Grandmaster. Namun Thor sudah terlalu hafal sifat Loki, sebelumnya Thor sudah terlebih dahulu menempelkan alat setrum ke Loki. Thor lalu menyetrum Loki dan mengatakan pada Loki bahwa pemicu kejut listrik akan ditinggalkan juga di sana. Thor kemudian bergegas ke pesawat dan terbang menuju lubang cacing. Namun entah dari mana tiba-tiba banyak bawahan Grandmaster muncul dan mengejarnya. Hilda dan Bruce kemudian menyusul. Bruce lalu masuk ke pesawat yang dikendarai Thor sedangkan Hilda mengendarai pesawat lain. Dari belakang, bawahan Grandmaster menembaki mereka. Thor ingin membalas tembakan. Namun ternyata pesawat yang Thor pilih ternyata adalah pesawat untuk pesta. Pesawat yang dikendarai Hilda hancur, untungnya Hilda berhasil keluar dengan selamat. Lalu Hilda melompat ke pesawat musuh menghancurkan pesawat musuh. Thor meminta agar Bruce mengendalikan pesawat karena dia akan membantu Hilda. Setelah menghancurkan pesawat yang mengejar, mereka langsung masuk menuju lubang cacing yang besar. Sesampainya di Asgard, mereka melihat pasukan Hela sedang menuju tempat persembunyian rakyat Asgard. Thor pun memutuskan untuk mengalihkan perhatian Hela, sementara Hilda dan Bruce akan membantu rakyat Asgard mengungsi. Di lokasi Hela berada, Hela akhirnya sampai ke tempat persembunyian rakyat Asgard. Namun sesampainya di sana, dia menemukan bahwa rakyat Asgard sudah tidak ada di sana. Heimdall membawa rakyat Asgard menuju gerbang teleportasi. Namun saat mereka akan sampai ke gerbang Bifrost, di depan mereka ada anjing Hela. Saat itulah Hilda dan Bruce datang, Hilda lalu menembaki anjing Hela itu. Ketika rakyat Asgard ingin mundur, dari belakang muncul Scourge bersama pasukan Hela. Sementara itu Thor bertarung dengan Hela,
namun Thor yang bukan lawan Hela akhirnya dibutakan mata kanannya. Di tempat lain, anjing milik Hela tidak mati setelah ditembaki berkali-kali. Melihat hal itu, Bruce akhirnya ikut bertarung dan berubah menjadi Hulk walau dengan enggan. Karena pasukan Hela sangat banyak ditambah ada anjing besar milik Hela, rakyat Asgard pun terpojok. Saat terdesak itulah Loki datang dengan pesawat besar bersama dengan para tahanan dari planet Saakar yang bisa menampung semua rakyat Asgard. Satu persatu mereka menaiki pesawat itu, namun pasukan Hela masih terus menyerang. Di sisi lain, Hela mengatakan kepada Thor kalau Thor tidak akan bisa menang. Saat itulah Thor mendapat wasiat dari Odin di dalam benaknya. Di sana Thor bertemu Odin. Thor mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Hela tanpa Mjolnirnya. Odin menjawab bahwa Thor bukan dewa palu tetapi dewa petir. Palu itu hanyalah senjata agar Thor mudah mengendalikan petir, namun Thor sendiri bisa mengendalikan petirnya tanpa palu. Odin juga berkata bahwa Asgard bukanlah tempat, melainkan rakyatnya. Odin percaya bahwa Thor bisa mengatasinya, karena Thor lebih baik darinya. Ketika Thor sadar kembali, dia mengeluarkan petir yang sangat besar untuk menyambar Hela. Thor kemudian langsung menuju ke lokasi di mana rakyat Asgard berada untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Scourge yang berubah pikiran akhirnya mengikuti rakyat Asgard naik ke pesawat. Tak lama kemudian, Hela yang tadi sudah diserang dengan petir besar kembali tanpa terluka sedikit pun. Di sini Thor akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Hela, namun mereka juga tidak bisa lari karena Hela akan memburu mereka. Sedangkan kekuatan Hela sendiri semakin lama semakin kuat selama Asgard masih ada. Thor kemudian meminta Loki untuk menghidupkan Surtur kembali dengan api abadi sementara Thor dan Hilda menahan Hela. Ketika pesawat itu akan pergi, Hela menahan pesawat itu, pasukan Hela pun menaiki pesawat. Melihat hal ini, Scourge yang merasa iba akhirnya mengangkat senjata dan menyerang pasukan Hela agar rakyat Asgard bisa pergi dengan selamat. Namun baru sebentar bertarung, Hela dengan mudah bisa menghabisi Scourge. Di dalam istana, Loki berhasil menghidupkan Surtur. Surtur kini akan kembali dengan kekuatan penuhnya dan menghancurkan Asgard. Agar rakyat Asgard selamat, Thor harus membiarkan Surtur menghancurkan Asgard. Melihat hal ini, Hela tidak membiarkan Surtur menghancurkan Asgard. Namun Hela di sini tidak bisa mengalahkan Surtur yang sudah mendapatkan kekuatan aslinya. Di pesawat, Thor dan yang lain melihat Asgard dihancurkan dan mereka merasa sedih. Di sini Heimdall mengatakan walau Asgard hancur, namun Thor dan yang lain menyelamatkan rakyat Asgard. Thor akhirnya memutuskan akan membawa rakyat Asgard mengungsi ke sebuah desa di Jawa Timur. Belum juga sampai ke bumi, mereka melihat pesawat besar milik Thanos di hadapan mereka dan film pun berakhir. Terima kasih telah memberikan waktu Anda, semoga kalian terhibur. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah jangan menjadi hijau terlalu lama. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Selamat malam.